Selamat datang di Daily Use Multimedia. Nah, pembahasan Daily Use Multimedia hari ini adalah mengenai ada yang bilang daun kates-katesan atau katesan, ada yang bilang kates Jepang, ada yang bilang daun gedi. Nah, inilah daunnya. Nah, ini loh daunnya, seperti ini. Nah, daun katesan atau pepaya Jepang ini, nama latinnya adalah Nidoscolus agnonitifolius. Wangele. Atau kalau orang Meksiko bilang caya. Nah, kebetulan tanaman ini sebetulnya dari Amerika Tengah. Dan sebetulnya termasuk golongan kalau di Indonesia setara dengan ketela sebetulnya. Nah, karena seperti ketela, maka daun ini ya mengandung sianida. Sangat luar biasa, sianida yang juga terdapat di daun ketela yang bisa kita makan sayur dan kluwek untuk bumbu rawon. Nah, ini buat teman-teman diabetes, kebetulan saya dan papi saya kena diabetes dan kebetulan papi saya sudah menggunakan insulin. Ini sebetulnya nggak sengaja sih. Jadi banyak orang menggunakan ini untuk masakan pecel di rumah. Ternyata ada cara masaknya. Seperti berikut cara masaknya. Ambil daunnya di pohon. Kalau bisa yang bagian atas seperti ini. Kemudian dicuci. Setelah dicuci kemudian ekornya bagian ini dibuang. Seperti ini. Nah, dicuci lagi, kemudian bisa direbus, bisa dikukus, atau bahkan bisa dibuat masakan Manado. Saya tidak mengerti, kebetulan beberapa teman saya yang masak Manado, ini dibuat bubur Manado, saudara-saudara. Ada beberapa nasihat untuk menyajikan daun gedi ini. Ada yang bilang cukup 5 lembar saja. Tapi kalau saya di rumah buat pecel, saya rasa saya ambil sejumputan lebih dari 5 lembar. Jadi kebetulan begini, saya memasak pecel itu ada toge, kacang panjang, daun caya ini atau gedi ini, dan daun kelor. Nah, efeknya adalah setiap kali kami makan, terutama papi yang pakai insulin, itu diabetesnya turun drastis. Jadi ini bisa lumayan dan efeknya adalah gula Anda stabil dan rendah itu selama 2 hari. Oleh karena itu memakan ini tidak bisa sembarangan kalau untuk yang diabetes terutama sudah menggunakan insulin. Oke, ini adalah pengalaman saya. Saya berharap video ini ada teman-teman di luar yang menindaklanjuti, entah itu yang berprofesi sebagai dokter, peneliti obat, dan lain sebagainya, dengan harapan menyehatkan kita semuanya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu kalau gulanya turun apa tidak?
Nah, tentu saja harus dites gula. Oleh karena itu, sewajarnya adalah menggunakan test pack seperti ini yang portable buat kita. Dan ini sebetulnya setiap penderita diabetes ataupun orang normal sewajibnya untuk zaman sekarang memiliki gadget ini. Dan gadget ini sangat mudah sekali memperolehnya di salah satu toko alat-alat kesehatan langganan saya di kota Surabaya. Nah, habis makan lebih baik dites, jadi kita bisa tahu detail kita mengenai kondisi gula kita. Nah, bagaimana kalau gulanya drop? Nah, dari situ kita tahu tandanya setelah 2 jam setelah makan, gula kita drop, ya minum air gula. Jadi kita tidak boleh drop, terutama untuk lansia ya, tidak boleh drop. Karena sebetulnya gula drop di bawah 80 itu berbahaya. Mending gulanya tinggi, tapi ketinggian juga tidak boleh. Berkaitan dengan alat tes gula ini, kebetulan saya menggunakan merek Accu-Check. Karena ini tersebar di Indonesia banyak. Cuman sayangnya di Indonesia alat seperti ini beli. Belum lagi nanti sudah beli alatnya, beli kertas penguji gulanya. Habis itu beli lagi jarum sterilnya untuk sekali pakai untuk melubangi jari supaya untuk mengambil sampel darah. Nah, itu beda sekali dengan di luar negeri. Kebetulan saya punya pengalaman berdasarkan bude saya yang tinggal di negeri Belanda. Kalau dia bilang kena diabetes saja, oleh pemerintah ini diberikan secara cuma-cuma, free. Jadi peserta yang kena diabetes itu tinggal beli alat ini dan jarumnya. Jadi betul-betul disupport pemerintah. Sayangnya di Indonesia lain, bahkan alat ini sebetulnya di luar negeri free. Nah, importer di Indonesia harusnya bisa juga dapat free. Tapi karena perbedaan negara dan lain sebagainya, akhirnya ini dibayarlah oleh kita, kena biaya import. Harapan saya dengan video ini ke depan, terutama adalah pengguna BPJS, orang yang kena diabetes itu wajib punya ini, alat tes gula ini, karena di mana-mana di luar negeri ini disupport pemerintah bagi yang kena diabetes. Saya berharap dengan video ini adalah menggugah kita semuanya bagi pemirsa untuk care terhadap yang namanya diabetes, karena di sekitar kita mau jajan pasti makanannya adalah pencetus diabetes, dan kita juga harus berjuang juga, harus jangan diem saja juga, harus gimana caranya diabetes itu turun. Nah, kebetulan di video ini saya menggunakan daun kedi dan dites seperti ini. Dan harapan saya ke depan, karena ini sebetulnya di luar negeri ini disupport pemerintah dan free, saya harap di Indonesia ke depannya juga akan ada perhatian dengan alat tes diabetes ini, karena sebetulnya bukan hanya orang yang sedang kena diabetes saja yang menggunakan. Orang normal pun juga harusnya sudah mulai care terhadap yang namanya karbo, gula, dan sejenisnya. Jadi alat tes inilah yang nanti bisa menjadi rujukan kita, apakah waktunya berobat atau menjaga makanan, bagaimana memperhatikan makanan bagaimana yang banyak mengandung gula. Harapan saya produk-produk bergula di Indonesia seperti yang ada di Singapura, ada grade-nya. Dan saya juga berharap produk-produk tersebut juga ada stiker atau iklan peringatannya seperti yang ada pada rokok, seperti foto dari seorang blogger di media sosial
seperti ini. Demikianlah video hari ini mengenai daun gedi atau daun caya atau daun kates Jepang atau kates-katesan dan penerapannya dengan alat diabetes ini. Semoga ini menginspirasi Anda semua untuk jaga kesehatan, untuk juga kalau pemerintah juga mulai memperhatikan masalah diabetes ini. Dan demikianlah video hari ini. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan tekan loncengnya jika sudah muncul. Dan jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Dan apabila dari komentar ini akan menimbulkan pertanyaan atau bisa menciptakan video baru, maka akan saya rilis juga video baru berikutnya yang berkaitan dengan materi hari ini. Demikianlah Daily Use Multimedia hari ini. Dadah!